Di sebuah ruangan, tempat yang biasa dilakukan untuk terapi psikologis, telah berkumpul 3 orang yang memiliki masalah dalam hidup mereka masing-masing. Mereka berkonsultasi dengan seorang psikolog untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terus membebani hidup mereka. Psikolog itu bernama Aurel, dan 3 orang yang mengalami masalah tersebut, mereka adalah Hudan, remaja yang sering dianggap dan menganggap dirinya gagal. Tuti, seorang gadis yang perfeksionis dan hidup hanya demi memenuhi ekspektasi kedua orang tuanya. Dan Rifat, pemuda yang gagal dalam pencapaiannya dan mengalami krisis identitas. Mereka duduk membentuk lingkaran dengan Aurel sebagai terapis mereka yang berada di tengah. Aurel kemudian membuka sesi terapi kelompok. Baik semuanya, perkenalkan nama aku Aurel dan aku yang bakal menemani kalian dalam sesi terapi kelompok kali ini. Masing-masing dari kita udah pasti memiliki masalahnya masing-masing. Jadi keluarin aja semua keluh kesah atau unek-unek kalian. Kalian gak usah merasa takut atau malu ya. Di sini tempat bukan tempat untuk ngejudge, tapi buat saling dengar dan saling memberi bantuan. Jadi ada yang mau mulai? Maaf, boleh gue ngomong duluan gak? Iya silakan. Jujur ya, selama ini gue sering ngerasa kayak gak pernah cukup. Di rumah tuh misalnya, kayak gue udah belajar mati-matian, dapat nilai bagus, tapi responnya cuman, oh iya bagus. Terus udah kayak gak ada rasa bangga atau apresiasi gitu. Terus di luar akademik juga sama aja. Gue coba ikut lomba, aktif di kegiatan lain, tapi tetap gak dianggap. Lama-lama gue jadi mikir, sebenarnya gue ini harus jadi seperti apa ya, biar bisa dilihat dan dihargai. Aku ngerti, aku dengar kamu tadi bilang aku ngerasa gak pernah cukup. Dan pas kamu ngomong itu, aku bisa ngerasain beratnya kayak kamu udah bawa itu lama ya. Kadang hidup emang kayak lomba yang gak pernah selesai, harus sempurna biar dianggap. Tetapi ada kalanya juga kita harus rehat dan rileks dari segala masalah di kehidupan kita. Dan kita harus belajar untuk mensyukuri apa yang kita punya dan apa yang kita raih ya. Oke, ada lagi yang mau cerita? Saya semenjak gagal dalam perkuliahan dan diputuskan DO, saya ngerasa kayak buat apa sih hidup? Buat apa sih hidup lagi kalau udah ngecewain orang yang disayang? Tiap hari selalu muncul dalam pikiranku untuk, mungkin kalian semua tahu apa yang saya maksud. Selama ini keluarga saya sudah ngerawat, ngejaga saya tanpa ada kekurangan. Tetapi balasan dari saya apa? Hanya kegagalan yang selalu saya kasih. Sekarang saya bingung, apa peran saya dalam hidup ini? Saya ngerasa beda dan gak tahu lagi dengan diri saya sendiri. Oke, aku paham perasaan kamu. Terkadang ketika kita mengejar impian atau ekspektasi orang lain dan kita ngerasa gagal atau jatuh, kita akan lupa dengan jati diri kita yang sebenarnya. Aku tahu kegagalan bisa sangat menyakitkan. Tetapi dari kegagalan itu bisa menjadi pintu masuk untuk kesuksesan kita yang lain, atau justru menjadi pintu masuk untuk mengenali diri kita, apa yang kita minati dan apa yang sebenarnya kita harapkan. Jadi, kalau suatu saat gue gagal, gue masih layak disayang kan? Maksud gue, kalau gue gak bisa selalu jadi yang terbaik, masih ada yang bakal nerima gue apa adanya gak? Iya, pasti ada. Hanya aja diri kita yang tertutup untuk mengetahuinya. Karena penampilanmu sebagai manusia nggak ditentukan dari sukses atau kegagalannya. Selama kita bisa berusaha untuk menjadi lebih baik, maka itu saja udah cukup. Itu adalah bukti untuk pencapaian keberhasilan kamu. Oke, sekarang tinggal Tuti yang belum cerita. Kamu mau cerita? Aneh ya, kayak capek aja gitu. Semua orang selalu nungguin gue jadi versi yang terbaik, yang bahkan gue sendiri gak tahu kayak apa. Di rumah aja harus jadi contoh yang baik buat adik gue. Harus kuat, harus nurut, harus bisain itu. Teman-teman yang ke gue selalu punya jawaban. Padahal kadang gue ngerasa gak ngerti sama diri gue sendiri. Gue gak pernah nanya ke siapapun, tapi ekspektasi mereka kayak otomatis nempel di gue. Kalian itu gak sendirian. Kalian semua itu layak didengar dan diterima. Bukan karena pencapaian, tapi karena kalian itu adalah diri kalian sendiri. Dan itu aja udah cukup.
Memang di kehidupan kita selalu melihat pencapaian orang lain dan selalu ngerasa kurang. Itu hal yang sangat wajar. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan di sekitar kalian. Kalian tidak sendiri dalam hidup ini. Terima kasih udah berani terbuka. Memang butuh keberanian besar untuk jujur tentang rasa sakit itu. Sesi terapi kelompok tersebut pun berlanjut sampai akhir. Masing-masing dari mereka pulang dengan menemukan kelegaan dalam hati mereka walaupun sedikit. Tetapi dengan kelegaan hati, pikiran akan menjadi lebih tenang dan kuat untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan dilema.